Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini CGP Angkatan 6 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kami akan melaksanakan praktek coaching antara CGP untuk melaksanakan kewajiban demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya pribadi bernama Muhammad Farid dan di sini kawan saya. Saya Muhammad Sujarwo, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Karimun. Saya Muhammad Ridwan, CGP Angkatan 6 dari SMK Karimun. Kami memiliki fasilitator yang sama, yaitu Ibu Indrawati Kusuma Pradana. Baiklah, kita mulai dan selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridwan. Siang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Pada kegiatan coaching ini Pak Farid akan berperan sebagai coach ya Pak? Ya. Apakah sudah siap Pak? Siap, insya Allah saya sudah siap semuanya. Oke, apakah Bapak sudah bisa memahami proses dari pelaksanaan coaching Pak? Insya Allah, dengan Allah cipta saya sudah siap untuk melaksanakan workshop ini. Oke, jadi Pak, saya perlu tekankan di sini Pak, dalam proses coaching ini nanti Bapak harus menekankan ada 3 kompetensi inti yang harus Bapak pahami. Ya. Dalam prosesnya Bapak harus melaksanakan yaitu kehadiran penuh. Kemudian Bapak melaksanakan mendengarkan dengan seksama, ya. Jadi yang ketiga juga Bapak harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot konsultasi. Oke, selanjutnya kegiatan kita bisa mulai Pak. Ya. Oke, silakan kepada Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Ridwan. Selamat siang, Siang Pak. mohon maaf, Iya boleh Pak. di sini saya ingin menceritakan sedikit apa yang saya hadapi Oke. Apa yang mau diceritakan ini? berkaitan dengan permasalahan minat atau motivasi dari siswa di kelas, sehingga tugas-tugas yang diberikan ada sebagian yang mengangkat melakukan, kemudian yang lainnya tidak. Gitu. Jadi kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita pada hari ini yaitu bagaimana solusinya supaya motivasi murid ini tumbuh dengan secara keseluruhan, kemudian setiap tugas yang diberikan bisa ditentukan secara keseluruhan. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira apa yang membuat minat tadi ini kurang apa ini mengumpulkan gitu? Menurut saya Bapak, untuk minat siswa yang kurang ini kemungkinan dari segi pembelajaran yang saya berikan metodenya yang menuntut kemungkinan hanya sekedar diberikan melalui teks, tidak melalui dari yang lain seperti itu. Pemahaman siswa kurang apa? Jadi menurut Pak Iwan kira-kira yang hal apa aja yang bisa membuat anak-anak terkhusus dalam hal belajar? Menurut saya Bapak, mungkin saya harus lebih berinovasi lagi untuk mengembangkan potensi yang saya miliki dengan menggabungkan beberapa metode bukan hanya pada tugas. Saya juga harus bisa berinovasi membuat video-video pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Betul sekali Pak, saya setuju juga ya dengan Bapak. Terus kira-kira media apa aja yang perlu ditambahkan Pak? Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menyiapkan video, membuat video-video yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian saya akan meminta siswa untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Saya akan menampilkan lagu-lagu yang berkaitan dengan materi yang saya. Mantap tuh Pak, saya setuju. Terus kira-kira dengan permasalahan tadi, kenapa tuh bisa anak-anak tuh malah jadi malas untuk mengerjakan tugasnya? Menurut saya, yang pertama dari beberapa yang membimbing anak-anak di rumah, motivasi anak-anak di rumah, dan kerjasama
atau interaksi antara guru dan orang tua untuk memperhatikan anak masih kurang. Gitu ya. Boleh saya tahu Pak, sebelum belajar yang Bapak ambil selama ini apa? Selama ini yang saya berpanduan hanya kepada buku teks. Buku teks saja, tidak ada yang lain. Jadi menurut Bapak ini masih kurang atau harus ditingkatkan? Menurut saya harus ditingkatkan Pak, dengan menggabungkan beberapa metode tadi, beberapa trik cara mengajar melalui video ya yang kita bikin sendiri, kemudian dari yang berasal atau kita ambil dari YouTube dan media-media lain. Ya. Saya yakin juga Bapak bisa menggunakan media belajar lainnya. Kira-kira nih Pak, dari yang Bapak katakan nih, apa aja rencana Bapak nih ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Ke depan rencana saya Pak, saya akan lebih aktif saya akan sering meminta masukan atau pendapat dari rekan sejawat bagaimana cara mengajar lebih baik supaya motivasi siswa bisa dan siswa pun bisa mengembangkan dan berkontribusi. Oke, betul sekali ya Pak, itu rencana yang baik. Terus komitmen Bapak ini kapan nih kira-kira rencananya akan dilaksanakan? Sesudah ini Pak, secepatnya sesudah saya cuti dengan Bapak seperti ini, saya akan sekitar 1 bulan lagi. Oke, mantap ya, itu yang saya dukung. Kira-kira nih, ada tidak kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk melihat keberhasilan proses belajar? Pertama saya akan ada beberapa supaya kegiatan ini dan mengajar saya mengadakan evaluasi. Kemudian beberapa pertimbangan saya berkaitan dengan kearifan siswa seperti selalu memperhatikan setiap siswa-siswa yang mengumpulkan tugas yang tidak mengumpulkan tugas akan saya evaluasi. Apakah kembangannya yang tadinya mungkin sekitar 10 orang mungkin bisa berkurang menjadi 7, 5 dan akhirnya nanti bisa kembali untuk Jadi kira-kira tidak perlu orang lain membantu atau ada yang bisa membantu? Seusaha mungkin saya mulai dari diri saya. Kalau tidak bisa mungkin saya bisa. Oke, mantap Pak. Kayak gitu, apa namanya, setuju dengan apa yang Bapak katakan. Nah, jadi kira-kira Pak, kesimpulan apa nih yang bisa Bapak ambil dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya sendiri Pak dapat menyimpulkan bahwa untuk menumbuhkan minat belajar siswa memotivasi siswa yang tadinya tidak kurang membutuhkan tugas, berarti saya harus lebih aktif lagi memperhatikan siswa saya dengan memberikan metode-metode pembelajaran supaya siswa ini bisa aktif dan bisa memahami sehingga setiap tugas yang saya berikan semuanya selesai dan bisa tepat waktu mengumpulkan. Oke, betul Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya lihat Bapak sudah paham, berarti ke depannya mungkin saya akan lihat apakah kira-kira rencana Bapak bisa berhasil atau tidak. Dan kita sama-sama menjadi guru yang bisa menjadi apa namanya dididik oleh peserta didik. Apa yang sedang Bapak berikan kepada saya untuk masukan dengan itu semoga saya kami doakan sama ya Pak. Oke, lihat nanti jadinya Pak untuk melaksanakannya Pak. baik Pak. Mantap Pak. Kalau gitu saya lanjutkan penjelasannya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kegiatan coachingnya. Di sini saya akan menilai beberapa catatan yang telah saya lakukan selama saya mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Untuk tahap-tahap kita sendiri ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya Pak ya. Mulai dari penetapan menanyakan tujuan tadi saya lihat ada dilaksanakan oleh Pak Farid, kemudian mengidentifikasi atau menggali permasalahannya, kemudian memberikan suatu solusi atau rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab dan komitmen, dan Pak Ridwan memberikan suatu kesimpulan atau pemahaman atas nama pelaksanaan proses coaching ini. Yang kedua, pada kompetensi ini juga Bapak sudah menghadirkan diri Bapak sepenuhnya terhadap masalah yang disampaikan tadi ya. Kemudian mendengarkan percakapan dari Pak Ridwan itu sangat baik, jadi Bapak bisa paham
paham, bisa membantu Pak Ridwan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa dilaksanakan seterusnya kepada rekan sejawat atau guru-guru di sekolah. Oke, siap. Oke, mungkin itu Pak pengamatan yang saya lakukan, catatan-catatan selama saya melaksanakan kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang Pak Eko, Pak Siap, Baik. siap Pak Ridwan. Siang ini kita akan mempraktikkan praktek coaching. Pak Jahur sebagai coachnya, Pak Farid sebagai coachnya. Jadi nanti ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam praktek ini. Yang pertama kita harus memperhatikan 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga berperan mendengar aktif. Jadi di sini saya sebagai observer berharap kita bisa mempraktikkan 3 kompetensi inti yang kemudian kita harus mengikuti alur CETUPRA. Ada 4. Yang pertama tujuan harus jelas, harus ditanyakan nanti. Kemudian identifikasi masalah. Yang ketiga rencana aksi. Yang keempat tanggung jawab. Oke. Nah, bisa kita praktikkan nanti Pak Jarwo. Siapa Jawa bisa? Saya berharap Pak Jarwo sudah mempersiapkan pertanyaan berbobot yang akan ditanyakan kepada Pak Farid nanti. Oke. Semoga praktek yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik. Amin. Oke. Baik. Dari saya Pak. Oke, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi. Baik Pak Farid, sebelumnya saya mohon maaf memanggil Pak Farid pada saat jam-jam kosong Pak Farid ya. Karena kebetulan di sini saya ada jam kosong juga, pengen sharing lah atau melaksanakan kegiatan coaching lebih kurang sekitar 15 menit ke depan. Apakah Pak Farid ada kesibukan atau ada waktu kosong? Insya Allah tak mengganggu ya Pak Farid ya. Jadi Pak, gini Pak, dalam kegiatan ini kira-kira apa nih yang akan kita bahas selama 3 kali 15 menit ke depan Pak? mungkin terkait permasalahan saya yang sedikit yaitu seperti kita ketahui guru-guru ini agak kurang dalam hal tentang media pembelajaran, tetapi mungkin tidak ada kesadaran atau keinginan dari guru-guru itu untuk mereka belajar atau mendalami tentang media pembelajaran. Karena ini adalah sangat penting dalam hal pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ini merasa gelisah juga lah Pak ya. Nah, jadi di sekolah Bapak ada beberapa guru mungkin Pak ya, karena kerja Bapak di sekolah itu yang masih belum termotivasi untuk memperdalam keilmuannya, menambah wawasannya tentang media pembelajaran. Benar begitu Pak ya? Ya. Oke. Nah, dari permasalahan yang Bapak sampaikan itu, kira-kira apa nih tujuan yang ingin kita capai dari proses coaching nanti Pak? Iya, seperti menjadi permasalahan tadi ya, yang paling utama kira solusi untuk agar bisa mengajak guru-guru mereka mau mandiri, terutama mandiri untuk belajar tentang pembelajaran di kelas, yaitu tentang media pembelajaran terutama, agar kelas bisa berjalan dengan lancar. Wis, mantap tujuan Pak Farid, sangat bagus sekali ya. Jadi hasil dari kegiatan coaching ini Pak Farid berharap para guru itu akan lebih menguasai media pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas itu lebih aktif ya, lebih kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Anak-anak pun menjadi lebih nyaman ya Pak. Ya, Oke, baik Pak. Nah, setelah tujuan tadi Pak, bisa tidak Bapak ceritakan Pak sampai pada saat ini bagaimana kondisi dan keadaan yang secara detail lah di sekolah Bapak melihat guru-guru tentang media pembelajaran ini Pak? Ada tak contohnya? Ya, kalau seperti saya lihat ya, guru-guru biasa masih menggunakan metode ceramah ya. Jika kalaupun misalnya diskusi ataupun menggunakan media ya terbatas, pakai video-video YouTube seperti itu. Jadi belum berkembang bagaimana mereka membuat video pembelajaran sendiri ataupun hal-hal yang lain. Jadi ya intinya mereka rata-rata masih ke metode ceramah. Itu yang paling utama.
Pak, sebelumnya saya mohon izin ya Pak mencatat apa yang Bapak sampaikan. Maklum Pak, kadang takut saya lupa nanti, jadi saya catat aja. Baik Pak, jadi kalau dari pantauan Bapak mengamati dulu itu masih menggunakan metode lama lah Pak ya, masih banyak menggunakan ceramah dan sebagainya. Nah, apakah di sekolah Bapak ada tidak kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah mengarah ke situ Pak? Sebenarnya sudah ada ya. Oh, iya. Pasti ada ya, kami mengadakan mencoba untuk mengajak seluruh supervisi juga ada untuk mengajak guru meningkatkan diri dalam hal ini tentang bagaimana strategi pembelajaran yang baik dan lain-lain pasti ada. Udah pernah dilakukan ya. Cuman kalau dipresentasikan bagaimana tuh Pak? Ya, respon kawan-kawan ketika melaksanakan. Respon mereka sebenarnya ya dalam hal ini pada saat pembelajaran ya lumayan ya pada saat pelatihan. Tapi setelah itu mereka biasanya kembali ke Cara lama. ya awal. Jadi intinya cuman setelah pelatihan ya mereka ketika pasca strategi pembelajaran kembali ke semula. Baik Pak, berarti udah ada beberapa kegiatan lah yang sudah dilaksanakan, dan saya melihat juga peran Bapak di sekolah Bapak juga sangat penting sekali Pak. Nah, jadi melihat kondisi dan keadaan seperti rekan-rekan Bapak seperti itu, apa yang Bapak lakukan selama inilah yang sudah Bapak lakukan untuk membangkitkan semangat kawan-kawan? Ya seperti biasa ya, saya mendorong kawan-kawan, terus saya juga mengajak kawan-kawan kami melakukan pelatihan, juga mengajak kawan-kawan untuk sama-sama belajar tentang bagaimana mengenal media pembelajaran. Banyak yang saya lakukan. Jadi ya cuman mungkin saya itu yang saya tingkatkan lagi. Nah, berarti di sini saya melihat Bapak sudah mengadakan pelatihan, kemudian belajar bersama ya, bersama kelas jawab. Ada tak hal lainnya lagi yang dalam rencana Bapak tapi belum dilaksanakan? Kalau ini kan yang sudah dilaksanakan, yang mungkin sudah terpikir tapi belum dilaksanakan. Mungkin yang perlu ya, mungkin kalau dari kawan sendiri agak sulit. Mungkin saya harus mungkin memanggil ahli ya, terutama untuk mempelajari tentang media pembelajaran dengan mungkin ahli yang datang dari luar untuk lebih termotivasi. Yang kedua, pelaksanaan secara langsung. Jadi guru-guru mungkin yang dibutuhkan itu bukan penjelasan tapi action ya. Jadi itu yang paling utama, itu yang harus saya lakukan. Oke Bapak, ada beberapa rencana yang Bapak sudah Bapak pikirkan namun belum terlaksana ya Pak tadi, memanggil ahli, kemudian pelaksanaan secara action, bukan lagi teori-teori atau ceramah ya Pak. Kami sudah banyak juga yang memberikan teori-teori pada guru-guru, mungkin ya belum bisa membuat bergerak. Ada hal lain lagi Pak yang menurut Bapak perlu ditambahkan lagi mengenai rencana kira-kira yang perlu ditambahkan? Selain itu ya mungkin dari sekolah-sekolah ya, sama sebagai profesi bahwa terpisah dia harus sekolah-sekolah harus ya bagaimana cara supaya dia bisa mengawasi guru-guru untuk melihat perkembangan bagaimana strategi mengajar guru-guru sehingga media pembelajaran yang digunakan guru-guru itu berkembang. Pertama ya dalam hal ini, karena kalau guru-guru strateginya pembelajaran berkembang, pasti anak-anak itu kan bertambah semangat untuk dalam mengajar, tidak metode ceramah terus. Oke, baik Pak. Jadi sudah ada 3 langkah menurut Bapak dari rencana-rencana yang Bapak lakukan ini. Optimismenya bagaimana Pak? Berapa persen kira-kira keberhasilannya sehingga kawan-kawan itu menjadi lebih termotivasi lagi? Kalau saya lihat, kalau misalnya praktek mereka melakukan langsung, mungkin hampir 100%, karena dengan mereka melakukan langsung, mereka kan tidak langsung paham ya daripada secara teori. Nah, secara teori ya itu tadi, setelah mereka mendapatkan teorinya, nanti balik lagi ke kelas, ya itu semua. Tapi kalau secara praktek mungkin mereka sudah bisa melaksanakan dan akhirnya ke pembelajaran mereka lebih cepat.
Oke Pak, dari hasil pembicaraan kita tadi, jadi ada satu rencana mungkin yang ini Bapak lakukan, yaitu melakukan praktek langsung ya Pak. Oke, jadi kira-kira kapan Pak praktek langsung ini akan Bapak terapkan kepada rekan sejawat? Mungkin ya setelah ini saya akan menghadap kepala sekolah untuk mengadakan apa namanya ya briefing rencana ke depan untuk pertama-tama memanggil ahli yang kira-kira mampu untuk melakukan tentang media pembelajaran. Setelah itu baru apa namanya membuat guru-guru untuk melaksanakannya dari apa yang telah dijelaskan oleh ahli tersebut. Ini itu yang perlu kita. Berapa lama nih kira-kira Pak? Mungkin minggu depan ada Minggu depan langsung ada- share. Wah, luar biasa. Baik ya Pak. Oke. Baik Pak, jadi dari permasalahan yang awal tadi Bapak melihat kurangnya termotivasi dari kawan-kawan, akhirnya kita sampai kepada tahap akhir tadi rencana aksi dan kemudian Bapak akan menerapkannya dalam 1 minggu depan. Nah, dari hasil kegiatan coaching ini bisa tidak Bapak simpulkan apa yang bisa Bapak ambil dari kegiatan coaching ini Pak? Ya itu tadi, terima kasih sebelumnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yang pertama untuk meningkatkan apa namanya media pembelajaran dari guru-guru menurut saya tidak hanya dari pelatihan tapi mungkin dari langsungnya secara aksi. Memang betul harus memanggil ahli produser untuk menjelaskan tentang media pembelajaran yang terbaik sehingga guru-guru lebih paham. Yang kedua, dan mereka harus melaksanakannya secara langsung, itu yang paling utama. Karena dalam tidak melakukannya secara langsung, akhirnya mereka kembali lagi ke semula. Terus ya kami akan melaksanakan secara mungkin. Nah, kesimpulan. Oke, baik Pak, terima kasih. Demikianlah kegiatan coaching kita pada kali ini Pak. Bapak sudah sangat bagus sekali komunikasi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa melegakan pikiran dan perasaan Bapak juga, dan rekan-rekan kerja Bapak mudah-mudahan lebih termotivasi untuk belajar tentang media pembelajaran. Sampai jumpa pada kegiatan coaching selanjutnya Pak. Iya. Iya Pak, salam sama keluarga di rumah Pak ya. Alhamdulillah praktik coaching kita sudah selesai pada hari ini. Saya perlu menceritakan beberapa observasi yang sudah saya lakukan, yaitu alhamdulillah kalau saya lihat dari kegiatan yang kita lakukan pada saat ini berjalan dengan lancar. Iya Pak. Dari mulai 3 kompetensi inti tadi, mulai dari kehadiran, kemudian mendengarkan dan pertanyaan berbobot, dan saya juga report sudah berjalan. Kemudian sudah diperagakan dengan baik. Kemudian dari alur data keempat tadi, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab sudah baik ya. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dalam coaching berikutnya. Masalah apa yang perlu dibahas, perlu kita kembali, perlu kita kembangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Di sini Pak Ridwan akan bertindak sebagai coach dan Pak Jarwo sebagai coach ya. Gimana Pak Ridwan? Siap? Siapa? Boleh Pak Jarwo? Siapa? Oke, mantap. Terus saya hanya mengingatkan tentang prinsip-prinsip coaching yang ada juga nih yang perlu Pak Ridwan ingat, yaitu tentang kemitraan. Yang Bapak itu anggap sebagai mitra. Yang kedua, proses kreatif. Jadi kreatif untuk mendalami atau mengeluarkan unek-unek dari Pak Jarwo. Terus memaksimalkan potensi Pak Jarwo masih banyak, maksimalkan potensinya. Terus yang kedua, kompetensi inti yang harus Pak Ridwan sebagai coach ingat, yaitu yang pertama kehadiran penuh, ya, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang paling penting ya Pak Ridwan, ya diingat. Terus Pak Ridwan kira-kira rata-rata itu sudah oke? Siap, sudah Pak. Sobat. Ingat tujuannya, identifikasi, setelah itu pemecahan masalah dan tanggung jawab. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Jarwo oke? Oke, kalau gitu silakan.
Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwo, maaf mengganggu waktunya sebentar. Maaf juga saya sudah menunggu Pak Jarwo. Saya kira Pak Jarwo, hari ini kita akan mengadakan coaching. Ya. Saya melihat Pak Jarwo ada beberapa kendala di sekolah. Ya benar Pak. Saya kira Pak Jarwo, kendala apa yang Pak Jarwo hadapi di sekolah, kemudian nanti sama-sama kita selesaikan. Nah, baik Pak, begini dalam beberapa bulan terakhir ini lah Pak ya, selama saya berada di tempat sekolah yang baru ya Pak, saya baik sebagai guru bimbingan dan konseling ini kan membantu masalah anak Pak. Nah, jadi saya melihat antusias anak-anak untuk datang ke ruang BK itu sangat kurang Pak. Padahal kalau saya lihat dari proses kelas banyak sekali masalah, tapi tak ada satupun siswa yang mau datang ke ruang BK Pak. Nah itulah kira-kira masalahnya. Jadi yang Pak Jarwo rasakan saat ini ada rasa kecewa gitu ya? Ya. Ada rasa kecewa. Kenapa anak-anak itu tidak ingin menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, Ya, padahal mereka membutuhkan solusi dari masalah tersebut. Iya benar Pak. Nah, apa yang kira-kira yang Pak Jarwo harapkan dari anak-anak? Yang saya harapkan Pak dari kegiatan proses coaching ini Pak, saya itu bisa mendapatkan strategi mungkin Pak atau solusi bagaimana nanti anak-anak itu mau datang ke ruang BK, mau secara terbuka menceritakan masalah-masalahnya ke guru BK Pak. Mungkin itu Pak yang ingin saya. Sekiranya apa yang langkah-langkah apa atau apa yang akan Pak Jarwo lakukan supaya menjadi bisa untuk menceritakan permasalahan mereka. Susahnya tak bingung sih, bingung juga saya Pak. Di sekolahan itu kan Pak, siswanya itu sangat banyak sekali ya Pak. Siswanya itu antara 5.000 siswa dengan guru BK yang sedikit, tidak sesuai dengan satu guru BK kan 150 siswa ya Pak. Nah jadi dengan siswa yang banyak seperti itu tentu kami kewalahan untuk menangani anak ini Pak. Kewalahan namanya siswa itu sebetulnya masalahnya banyak. Kalau kita menangani sebenarnya tak ada mampu Pak. Nah cuma yang karena tugas kami itu yang paling penting kami bukan mengajar di kelas kan Pak. Nah dengan ini ya tolak ukur dari keberhasilan kami ketika kami dapat membantu anak-anak yang bermasalah mengenai layanan konseling individu itu ada kepuasan tersendiri Pak. Nah, sebetulnya kami sudah berupaya Pak melakukannya, tetapi masih juga masih belum puas. Anak belum terlayani semuanya Pak dengan baik. Menurut Pak Jarwo, apa yang bisa membuat anak-anak tersebut bisa berhadapan langsung dengan Pak Jarwo? Anak bisa berhadapan langsung dengan saya Pak, biasanya yang sudah dilaksanakan ini dengan laporan kelas Pak. Nah, wali kelas melapor ke membuat catatan kasusnya masalah siswa, kemudian jika sudah tak bisa ditangani lagi oleh wali kelas, akhirnya dilaporkanlah ke BK. Nah, jadi melalui prosedur seperti itulah akhirnya yang datang ke ruangan BK itu Pak anak-anak yang bermasalah saja. Nah, bisa satu kelas ada 3 orang. Padahal kan saya rasa semua anak itu pasti punya masalah, kan tidak ada orang tidak punya masalah. Nah, maunya saya itu adalah anak-anak yang datang itu tanpa dari rujukan wali kelas, maksudnya dengan keinginan sendiri. Nah, itu yang saya tak temukan Pak. Berarti di sini kita mencoba untuk mencari bagaimana solusi anak-anak tersebut bisa datang sendiri dengan penuh kesadaran tanpa perantara buku tadi ya atau wali kelas. Hal apa yang perlu kita lakukan sekiranya supaya murid tersebut tumbuh kesadaran diri? Yang coba saya lakukan ya Pak, yang pernah saya lakukan itu dalam membuat daya tarik lah ke Bank BK. Kami coba membuat suatu layanan yang seperti mading Pak, mading BK. Kemudian BK memberikan sosialisasi pada kesempatan kegiatan sekolah tuh pada saat merupakan siswa ramai dalam kegiatan pembiasaan diri. Nah di situ kami juga memberikan suatu sosialisasi menyampaikan BK itu seperti apa. Yang ketiga
bagaimana BK itu bisa dekat dengan anak. Jadi BK tak marah-marah anak lagi Pak. Jadi anak-anak tuh tidak merasa takut. Nah itulah mungkin 3 hal yang sudah dilakukan Pak. Berarti selama ini kita berpendapat kalau anak dipanggil ke rumah BK berarti ada masalah besar dan segi negatifnya paling banyak Pak ya. Iya. Padahal ada juga permasalahan selain itu yang perlu diceritakan, urusan mungkin berkaitan dengan pelajaran, pemahaman bagaimana. Padahal bukan hanya seperti mengganggu kawan, itu kan berkelahi. Padahal itu permasalahan negatif gitu kan. Iya, Rencana kedepannya seperti apa? Tadi Bapak sudah menceritakan hal-hal yang sudah Bapak lakukan gitu kan, sebagai guru BK. Nah rencana kedepannya yang perlu dikembangkan lagi apa? Saya pikirkan Pak, BK itu harus lebih memasyarakatkan inilah Pak di warga sekolah. Jadi mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang anak tuh merasa kehadiran BK itu ada. Ya melalui kegiatan sosialisasi. Yang kedua mencoba untuk, kan BK itu tidak ada jam kelas Pak. Jadi saya mencoba untuk mengajukan kurikulum BK itu bisa masuk kelas. Nah dengan seperti itu kan saya bisa lebih dekat kenal dengan anak, dan anak-anak itu lebih mengenal guru BK-nya. Nah mungkin dengan cara seperti itu, dengan familiar dan dengan anak-anak akan tidak ada rasa malu lagi atau canggung untuk mendekati guru BK. Itu Pak yang saya Sudah mantap Pak Jarwo, rencana ke depan itu mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Iya. Dan tumbuh rasa sadar diri kepada siswa Pak Jarwo tadi untuk menceritakan permasalahan apapun yang mereka hadapi, karena memang peran aktif di situ guru BK sangat diperlukan. Jadi dari pertemuan kita hari ini Pak Jarwo, apa yang menjadi tolak ukur Pak Jarwo untuk kegiatan atau rasa sadar diri tadi kepada siswa bisa terlaksana? Tolak ukurnya Pak, ketika ada siswa yang mau datang ke ruang BK itu tanpa ada paksaan. Saya pikir itu adalah salah satu keberhasilan dari daya tarik BK ya Pak. Jadi bukan karena dia dipanggil paksa atau dipaksa sama di kelas ke ruang BK. Yang kedua mungkin mindset atau paradigma warga sekolah tentang guru BK itu bukan lagi tentang mengenai atau masalah, tetapi lebih ke pendekatan yang lebih baik dan lebih positif. Ya, jadi BK itu membantu membimbing lah. Jadi dan awalnya positif lah, bukan negatif yang seperti yang sekarang. Itulah Baik Pak Jarwo, kita sampai pada kegiatan terakhir Pak Jarwo, karena saya lagi ada keperluan. Seandainya kegiatannya sudah berjalan dengan lancar, rasa sadar diri siswa sudah tumbuh, kemudian terjadi kembali peristiwa seperti kemarin sebelum kita mengadakan coaching ini. Apa yang sekiranya menjadi antisipasi Pak Jarwo? Saya tetap akan bekerja keras Pak ya, untuk memasyarakatkan BK Pak, memperkenalkan bagaimana BK perannya di sekolah. Yang kedua, saya akan lebih bertanggung jawab lagi, ya kan, karena kadang-kadang orang menilai itu karena kita tidak menunjukkan kinerja. Jadi ketika kita menunjukkan kinerja kita, mungkin hal positif akan didapatkan dari yang kita lakukan. Kedua langkah itulah Pak yang menjadi komitmen saya agar kesadaran diri tentang BK itu di sekolah lebih paham untuk diterapkan. Berarti kita sudah berkomitmen ke depan Ya, Pak. lebih memperhatikan siswa kita, kemudian beraktif dengan cara melaksanakan kegiatan ini secara berkesinambungan, Ya, Pak. kontinu. Jangan sampai nanti siswa kita terjerumus kembali. Iya Pak. Baik Pak Jarwo, kesimpulan kita pada pertemuan hari ini kira-kira apa yang perlu Pak Jarwo sampaikan? Nah, yang dapat saya simpulkan Pak dari pertemuan pada hari ini, atas hal yang ingin dicapai dari masalah saya Pak, ya saya akan mencoba untuk menyusun program BK, bagaimana BK itu bisa masuk ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, tetap terus mensosialisasikan tentang BK kepada warga sekolah, agar mindset dari murid atau guru lainnya itu bukan tentang BK menjadi tentang masalah anak, tetapi lebih ke aura yang positif lah, bagaimana BK itu membimbing
tentang potensi anak-anak itu Pak, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu Pak, ya. Sangat bagus Pak Jarwo kesimpulan yang Pak Jarwo berikan hari ini. Sedikit dari saya, memang selama ini anak mendengar BK, guru BK itu sudah ketakutan. Ya, pasti ada masalah. Ketika namanya dipanggil pasti ada masalah nih. Padahal belum tentu masalahnya masalah yang negatif dipanggil, gitu kan? Masalah selama ini dihadapi sama guru BK kesulitannya pada siswa itu, siswa merasa takut ketika dipanggil ke ruang BK. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan komitmen kita pada hari ini bisa kita jalankan dengan baik. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan coaching berikutnya, Oke, ya, dengan permasalahan-permasalahan yang baru dan kita mendapatkan solusinya dengan baik. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali setting Pak Iwan sebagai coaching Pak Jarwo. Sedikit mungkin saya memberikan pendapat. Yang pertama untuk prinsip coaching, saya lihat Pak Iwan sudah melaksanakan proses kemitraan jadi secara sejajar, bagus sekali. Yang kedua, proses secara jalan, secara kreatif. Setelah itu Pak Iwan juga memaksimalkan potensi yang dipunyai Pak Jarwo sebagai guru BK itu yang gali. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Pak Ridwan mendengarkan kehadiran penuh di sini, apa yang Pak Jarwo inginkan sudah dilaksanakan. Setelah itu Pak Ridwan juga mendengarkan secara aktif, saya lihat ya, sudah oke. Terus Pak Ridwan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu sudah mantap sekali. Selanjutnya untuk langkah kita, mulai dari pertama yaitu tujuan sudah dilaksanakan, saya lihat. Yang kedua, identifikasi masalah yang muncul gara-gara apa, siswa tidak mau ke guru BK juga sudah oke. Setelah itu rencana aksi sudah dilakukan dan terakhir mungkin tanggung jawab itu juga sudah dilaksanakan. Jadi apa yang dilakukan dalam coaching ini saya rasa sudah mantap sekali ya. Mungkin kedepannya kita harus bisa melaksanakan proses coaching ini dengan rekan-rekan guru yang lain dan juga kepada peserta didik. Itu aja yang saya lihat pengamatan saya selama coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.